Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syederalun sekalian, pemirsa Serambi TV yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama acara Serambi Tahsin, kerjasama antara Serambi Indonesia dengan IKAT Aceh, Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. Insya Allah hari ini kita akan sedikit membaca dari surah Al-Bayyinah. Sebelum kita menjelaskan tentang hukum yang ada dalam surah Al-Bayyinah, saya akan membaca terlebih dahulu dari ayat pertama sampai terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Baik saudara-saudara sekalian, insya Allah kita akan sedikit melihat hukum-hukum yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Kita mulai dari ayat pertama, itu ada lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Di kata lam yakunil ladzi, di situ ada huruf mim bertemu dengan huruf ya, yang ini hukumnya adalah izhar syafawi, di mana dia dengungnya tidak terlalu panjang. Jadi tidak dipanjangkan lam, tidak, tapi hanya dibaca sedikit saja lam yakunil ladzi. Kemudian di kata alladzina, terjadi sering kesalahan di balik kita adalah kita membacanya itu mengeluarkan suara dari hidung, itu mengeluarkan dengung.
Sehingga dibaca alladzi, keluar suara dari hidung. Sedangkan zi itu makhrajnya bukan dari hidung, ya. Jadi dibaca seperti biasa saja, alladzi, tanpa ada suara dari hidung. Kemudian kafaru min ahlil kitab. Di situ ada min ahlil kitab, di situ ada hukumnya izhar. Dibaca, dijelaskan nunnya, ya. Min, jangan dibaca min, tidak. Dibaca min, yaitu dengan menjelaskan bunyi daripada huruf nun tersebut. Kemudian ada kata ahlil kitab, ya. Di kata ahlil kitab, di situ sering terjadi mungkin kita memantulkan bunyi suara dari huruf lam. Itu misalkan kita membaca ahlil. Jadi jangan dipantulkan. Karena pantulan itu biasanya terjadi di qalqalah, sedangkan lam di sini tidak ada sifat dia itu qalqalah. Sehingga cukup kita baca ahlil kitab, ya. Kemudian wal musyrikin sama juga, lamnya jangan dipantulkan. Kemudian ya. Sebagian dari kita menganggap bahwasanya sempurnanya huruf shin itu adalah dengan memoncongkan bibir. Padahal huruf shin itu tidak ada sedikit pun hubungannya dengan bibir tadi. Jadi dibaca ya. Tidak dibaca mu. Tidak dibaca tapi dibaca ya. Yang ada hanya memoncongkan bibir itu adalah ketika kita mengucapkan huruf mim yang berdhammah. Kenapa? Yang berbaris dhammah. Kenapa? Karena baris dhammah itu sempurnanya baris dhammah dengan memoncongkan bibir. Maka untuk menyempurnakan bunyi mim, maka hendaklah kita memoncongkan bibir. Sedangkan shin tidak. Shin itu bibirnya biasa saja, seperti kita mengucapkan mush. Jadi mu, kemudian kembali kepada bunyi shin, mush, ya. Kemudian ri, itu dibaca tipis. Sebagian dari kita karena mungkin sudah terbiasa, dia membaca dengan harakat dengan tafkhim atau tebal. Dibaca mush, uri, itu tebal. Jadi dibaca tipis saja, mush, ri. Kemudian ki, huruf K. Di situ ada sifat namanya hams, yaitu mengalirnya nafas, ya. Ki, jangan sampai nafasnya dikeluarkan secara berlebihan. Nanti seperti bunyi ki itu salah. Jadi dia standar saja, jangan terlalu berlebihan. Musyrikin. Kemudian ada kata munfakkina, di sini ada ikhfa, yaitu samar-samar. Maka kita samar-samarkan bunyi dari huruf nun, ya. Dibaca munfakkina. Munfakkina. Bagaimana cara mudah membaca ikhfa? Cara mudahnya adalah jangan ketika kita membaca ikhfa itu lidah kita naikkan ke langit-langit, tapi lidah itu hanya berada di bawah dia. Kita ibaratkan ini lidah, kemudian yang di atas ini adalah langit-langit, maka kita baca munfakkina, lidah tidak naik ke langit-langit. Kalau kita lidah tempelkan ke langit-langit, maka bunyi yang akan muncul adalah munfakkina. Tapi ini lidah tidak dinaikkan ke langit-langit, tapi dibaca saja jadi lidah hanya di bawah saja, tidak naik ke langit lah, tidak naik ke langit-langit. Kemudian ada kata hatta, ta itu huruf yang keluar dari ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, yang dinamakan gigi seri adalah dua gigi yang berada di depan ini, atau dikenal misalkan dengan gigi kelinci, maka dia di pangkalnya itu ujung lidah ditempelkan di situ. Nah, sebagian dari kita masih menempelkan huruf ta itu ujung lidah di langit-langit, sehingga nanti akan bunyinya ta. Dan itu di antara guru-guru kami mengatakan bahwasanya orang yang kebanyakan salah pada huruf ta itu kita dari orang-orang Sumatera, sehingga sebagian guru kami mengatakan dan juga huruf da nanti. Kemudian ada huruf ta, jadi di ta ini ada sifat syiddah daripada huruf hamzah, maka di situ ditahan suaranya. Ta tiyahumul bayyinah. Kemudian dia di sini ada tasydid. Ya, dia yang bertasydid itu maka nanti ada namanya nabrah, penekanan. Maka kita harus menekan suara kita pada huruf ya, sehingga dibaca bayyinah, ya. Kemudian yang terakhir ada ta marbutah, yang ini dibaca dengan bayyinah. Nah, dijelaskan bacaan hanya nah ketika kita baca maka akan terasa suara di dada, ya. Nah, atau getaran yang ada di dada itu baru. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia.
Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi, menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.